Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast perdana kami, yaitu podcast kelompok 8. Tema dari podcast kita ini adalah kesalahan dalam penggunaan bahasa asing. Izinkan saya dan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Novita. Halo, nama saya Sukma Febrianingrum. Saya Ulis Armanda. Saya Fitria Miga Suryaningsih. Saya Faden Jihan Pratama. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa ini tampaknya masih seringkali jadi sekedar ucapan di bibir saja. Setidaknya hal ini kerap terjadi pada aturan bahasa Indonesia. Seharusnya masyarakat Indonesia jauh lebih pandai bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia dibandingkan dengan bicara bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari antar masyarakat Indonesia. Peningkatan gengsi dan juga keinginan untuk terlihat keren yang dikombinasikan dengan semakin populernya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional kerap membuat remaja masa kini akhirnya cenderung lebih suka bicara bahasa Inggris. Beberapa orang tua pun kerap kali memilih bicara bahasa Inggris dengan anak-anaknya. Bener banget. Munculnya bahasa asing yang dianggap lebih berkualitas membuat bahasa Indonesia tenggelam dihanyutkan zaman. Tak dipungkiri, bahasa Inggris juga sangat dibutuhkan. Namun, ini tak lantas berarti kalau bahasa Indonesia tak lagi keren dan dikurangi demi alasan biar jadi lebih gaul. Seharusnya, bahasa Inggris hanya digunakan sebagai pelengkap keahlian dan nilai tambah kemampuan diri. Dan tidak seharusnya bahasa Indonesia tergerus hilang di tanahnya sendiri. Oh iya, menurut Faden, bahasa Indonesia itu apa sih? Dan bagaimana eksistensinya? Oke, menurut saya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa Indonesia pun menjadi salah satu bagian negara yang harus kita lestarikan. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah salah satu wujud dari nasionalisme. Hanya saja, ini juga bukan alasan untuk menutup diri dari perkembangan dunia luar, termasuk tak mau belajar bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu perannya sama penting gak sih? Bahasa asing memang sangat penting untuk kita kuasai, agar kita mampu bersaing dan berperan dalam kehidupan global. Namun, bahasa Indonesia jauh lebih penting untuk diutamakan, karena merupakan jati diri dan citra bangsa yang selama ini telah mampu membangun keindonesiaan kita dan juga telah mampu mempersatukan berbagai suku bangsa dengan beragam budaya, bahasa, dan adat istiadatnya ke dalam satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Sebenarnya, kata-kata tersebut adalah bentuk kosakata dasar dalam bahasa Inggris. Namun, kata-kata tersebut jadi populer lantaran banyak dicampur dengan bahasa Indonesia. Pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, menilai fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Menurutnya, mencampur bahasa merupakan lambang hierarki yang menunjukkan status sosial, pendidikan, dan kehormatan. Devi pun menjelaskan di era global ini, berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional agar dapat berhubungan dan bernegosiasi dengan siapa saja di seluruh dunia tanpa batasan. Ia pun mengungkapkan bahwa pencampuran bahasa ini juga terjadi karena adanya faktor kekuasaan atau dalam istilah komunikasi dikenal dengan power distance. Budaya dan masyarakat Indonesia menganggap bahasa Inggris merupakan bahasa yang lebih tinggi. Oh iya, kira-kira faktor apa saja ya yang menyebabkan banyak anak muda yang suka menggunakan bahasa campuran?
Pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, mengungkapkan bahwa pencampuran bahasa ini juga terjadi karena ada faktor jarak kekuasaan, atau dalam istilah komunikasi dikenal dengan power distance. Budaya dan masyarakat Indonesia menganggap bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang lebih tinggi. Orang Indonesia terbiasa dengan struktur sosial hierarkis. Jadi, ada status sosial tertentu yang bila digunakan akan mendapatkan penghormatan. Bahasa Inggris dianggap mewakili simbol itu, berpendidikan tinggi, kekayaan, dan kehormatan. Penggunaan bahasa Inggris di dalam bahasa Indonesia itu dianggap bisa mengangkat derajat seseorang yang memakainya, bukan hanya untuk berhubungan, tapi ada unsur simbolik dengan berbicara bahasa Inggris, walaupun separuh-separuh. Dilihat lebih keren, lebih oke, lebih pantas dihormati, karena hierarkis itu tadi. Oh iya, menurut kalian, apa dampak negatif dan positif mencampur dua bahasa tersebut? Mencampur dua bahasa ini punya nilai positif. Salah satunya adalah meningkatkan keberanian untuk bicara bahasa Inggris. Memang tak bisa dipungkiri, keberanian untuk bicara bahasa asing dengan orang asing masih jadi kendala utama sebagian kita. Kebanyakan kita takut dengan tata bahasa yang salah atau kosakata yang terbatas. Betul sekali, Faden. Beberapa penelitian juga menyebutkan penggunaan lebih dari satu bahasa menunjukkan kemampuan multitasking dan membuat seseorang dapat memutuskan pilihan dengan lebih rasional. Studi lain pun mengungkapkan menguasai lebih dari satu bahasa membuat seseorang lebih sensitif terhadap lingkungan. Penggunaan bahasa campuran juga menimbulkan sisi negatif, khususnya jika dipandang dari sisi orang asing di Indonesia. Sisi buruknya, pencampuran bahasa ini secara tak langsung akan membuat orang asing di Indonesia jadi malas belajar bahasa Indonesia. Mereka beranggapan, orang Indonesia saja mix bicara pakai bahasa Inggris, jadi nggak masalah kalau saya pakai bahasa campuran juga. Bener banget apa yang dikatakan Ulis, Fitri, dan Faden. Ekspansi bahasa Inggris di kalangan masyarakat Indonesia ternyata tidak cuma sampai di lingkungan sosial saja. Peneliti bahasa Indonesia, Dendi Sugondo, bahkan pernah mengatakan bahwa bahasa Inggris sudah masuk ke rumah sampai ke dapur. Pengaruh bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ternyata sudah sangat kuat. Lihat saja di dapur, tempat memasak nasi, kita sekarang sering menyebutnya rice cooker. Lalu ada di kamar tidur, selimut. Di tempat tidur, sekarang sering disebutnya bed cover. Tak sampai di situ aja, Sukma. Bahkan di ruang-ruang publik, penggunaan bahasa Inggris sudah menjamur di mana-mana. Misalnya, untuk penamaan jalur bus Transjakarta yang diberi nama busway, kata ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi jalur bus Transjakarta. Setuju dengan Vita. Kondisi ini menurut saya tak hanya bisa menggeser penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari saja, tapi juga bisa memengaruhi sikap generasi muda. Faktanya, yang terjadi saat ini seolah-olah globalisasi dipandang sebagai sebuah penginggrisan, seolah kehidupan modern itu semuanya harus menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris boleh saja digunakan, tetapi hanya sebagai bahasa pendukung. Bahasa yang utama haruslah bahasa Indonesia. Karena negara pun mengamanatkan hal tersebut, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Di dalamnya tercatat tentang penggunaan bahasa, pembinaan, sampai perlindungan terhadap bahasa Indonesia. Ada beberapa situasi khusus yang tetap harus menggunakan bahasa Indonesia, meski sedang berhadapan dengan orang asing. Misalnya, pada pertemuan resmi dan formal, wajib menggunakan bahasa Indonesia.
meski sifat pertemuannya merupakan pertemuan internasional. Untuk membantu digunakan penerjemah bahasa. Lain lagi kalau untuk pertemuan informal. Pertemuan seperti jamuan makan malam atau pertemuan informal lainnya itu tidak wajib menggunakan bahasa Indonesia. Untuk menghormati tamu, boleh saja menggunakan bahasa lainnya atau bahasa Inggris sebagai bahasa universal. Bahasa asing memang sangat penting untuk kita kuasai, agar kita mampu bersaing dan berperan dalam kehidupan global. Namun, bahasa Indonesia jauh lebih penting untuk diutamakan, karena merupakan jati diri dan citra bangsa yang selama ini telah mampu membangun keindonesiaan kita dan juga telah mampu mempersatukan berbagai suku bangsa dengan beragam budaya, bahasa, dan adat istiadatnya ke dalam satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Mungkin segitu aja kali ya pembahasan kita tentang kesalahan dalam penggunaan bahasa asing. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.